Hai guys, saya Daryl Adrian Malembage dengan NIM 19061102-206 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, jurusan Manajemen. Dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Imelda Ogi, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan politik, hukum, dan budaya sebagai kekuatan global. Pertama, kita akan membahas mengenai lingkungan hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan bisnis internasional. Pertama, ada hukum Anglo-Saxon, yaitu fondasi sistem hukum di Inggris dan bekas koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Selandia Baru, Barbados, Saint Kitts, Nevis, dan Malaysia. Hukum Anglo-Saxon ini dapat didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Yang kedua, ada hukum kontinental. Hukum kontinental atau civil law didasarkan kodifikasi atau daftar yang lengkap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sistem hukum kontinental berasal dari Alkitab dengan bangsa Romawi yang menyebarkan di seluruh dunia barat. Yang ketiga, yaitu hukum agama. Hukum agama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah suatu segi penting lingkungan suatu negara, SDM suatu negara, dan juga modalnya dalam bentuk fisik dan manusia mempengaruhi negara tersebut sebagai tempat aktivitas bisnis internasional. Teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada lingkungan politik. Sistem politik diartikan sebagai sistem pemerintahan di suatu negara. Sistem politik dapat dinilai berdasarkan dua dimensi, yaitu demokrasi dan totaliter. Demokrasi adalah sistem politik di mana pemerintah berasal dari rakyat yang dibentuk dengan cara dipilih langsung atau dipilih melalui parlemen. Sedangkan totaliter adalah bentuk pemerintahan di mana suatu orang atau suatu partai politik tertentu menguasai pemerintahan dan melarang tegas adanya partai oposisi. Risiko politik adalah segala perubahan dalam lingkungan politik yang kemungkinan besar mempengaruhi aktivitas bisnis. Ada 3 risiko politik sebagai berikut. Yang pertama, risiko kepemilikan, di mana harta-harta perusahaan terancam oleh penyitaan dan pengambil alihan. Kedua, risiko pengoperasian, di mana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan terancam oleh perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, terorisme, dan lain-lain. Yang terakhir, ada risiko transfer, di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana keadaan dari negara tersebut. Politik internasional diwarnai oleh berbagai relasi yang bersifat global dan kekuatan politik dunia. Politik diwarnai oleh berbagai relasi yang bersifat global dan kekuatan politik dunia. Dengan kata lain, pengaruh politik dunia dapat dibedakan oleh pertama, relasi global, politik transnasional, dan kekuatan politik tinggi. Berikutnya, lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah kumpulan value, kepercayaan, behavior, sikap yang membedakan sebuah masyarakat dengan masyarakat lain. Menurut pendapat Hofstede,
Neymarwitz, dan Weber, dapat disimpulkan bahwa budaya sebagai suatu sistem nilai-nilai dan norma-norma yang diberikan pada suatu kelompok atau komunitas manusia, dan ketika itu disepakati atau disahkan bersama-sama sebagai landasan dalam kehidupan. Nilai-nilai diartikan sebagai ide-ide abstrak mengenai apakah suatu kelompok mempercayai kebaikan, kebenaran, dan keinginan. Sedangkan norma-norma diartikan sebagai aturan-aturan sosial dan petunjuk-petunjuk yang menentukan perilaku dalam keadaan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya nilai atau norma-norma suatu budaya tidak akan muncul dari manapun yang berbentuk secara utuh. Struktur sosial suatu masyarakat adalah organisasi sosial yang mendasar. Ada dua dimensi utama penggerak ketika kita ingin menjelaskan perbedaan budaya-budaya, yaitu dimensi pertama, tingkat di mana unit dasar dari struktur organisasi adalah individu yang merupakan lawan dari kelompok dalam masyarakat. Dimensi kedua, tingkat di mana suatu masyarakat terbagi dalam kelas-kelas atau kasta-kasta. Implikasi pada bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik karena negara-negara masyarakatnya berbeda. Masyarakat berbeda karena kebudayaan mereka berbeda. Budaya mereka berbeda karena pemahaman yang berbeda di dalam struktur sosial, agama, bahasa pendidikan, filosofi ekonomi, dan filosofi politik. Ada dua implikasi penting dalam bisnis internasional yang muncul dari perbedaan-perbedaan ini, yaitu pertama, pemahaman tentang silang budaya dan budaya dan keunggulan bersaing. Budaya dan politik. Dalam bisnis internasional, setiap organisasi berusaha memanfaatkan kekhasan budayanya untuk menggerakkan kompetisi inti, menggerakkan setiap elemen untuk meraih keuntungan maksimal. Secara umum, budaya dan politik terbagi atas tiga, yaitu pertama, budaya politik apatis atau acu, masa bodoh, dan pasif. Kedua, budaya politik mobilisasi, yaitu didorong atau sengaja dimobilisasi. Dan yang terakhir, yaitu budaya politik partisipatif atau yang relevan aktif. Berdasarkan keterangan dan penjelasan sesuai tema, yaitu dampak dan hukum perdagangan internasional, dapat disimpulkan bahwa kaitan keduanya sangatlah erat. Dampak perdagangan internasional bisa menghasilkan hal positif dan negatif. Hal ini tentunya akan spesifik untuk mengunggulkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatif. Dan tentunya dari dampak yang terjadi terbentuklah suatu hukum yang mana berfungsi sebagai pembenteng aturan kebijakan agar nantinya hukum ini dapat menuntun proses perdagangan internasional ini lebih baik dan terkoordinasi